Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Johan di Journal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Ya, seperti biasa kita akan lihat peluang-peluang apa aja sih yang ada di GBP USD ini sendiri ya kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk kemarin itu si GU ya atau si GBP ini sendiri itu bisa dikatakan dari reject di area supply, yaitu supply zone-nya sebenarnya kalau kita lihat ini memang bukan supply zone yang cukup bagus lagi ya, karena memang ini adalah area resistensi lebih tepatnya saya sebutnya, karena kalau disebut supply ini sebenarnya udah di break sama dia beberapa kali gitu kan. Ini memang udah kurang tepat kalau kita mau sebut sebagai supply, jadi better saya sebut sebagai area resisten. Nah, sebenarnya kalau untuk resisten dia itu ada di level 24.069 ya, atau 24.070 untuk resistennya dia. Kemudian kalau untuk level supportnya dia itu ada di 23.715 gitu. Nah, kemudian untuk saat ini ya, untuk si GBP USD ya better sih saya masih mencari untuk ambil area buy zone ya. Sebenarnya kalau dari GBP USD, karena kalau dari pergerakan 4 jam ini dia sudah break dari downtrendnya, jadi dia break downtrend itu ditandai dengan adanya dia break dari struktur harga dari chart si 24.000 ya, 444 ini ya, 244 ya, atau 444 di sini 24.044 ya. Di sini ini ada chartnya dia, jadi bisa dikatakan secara pergerakan untuk si GU ini sendiri dia sudah berubah menjadi uptrend. Kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau kita mau gambar lagi trend line dari sini ke sini ya, jadi bisa dibilang ini poin 1, ini poin 2, ini poin 3, ini poin 4. Nah, si GBP USD ini kalau kita perhatikan sebenarnya itu bertahan di atas trend line-nya dia gitu, yang artinya ya trend line ini sebenarnya berfungsi dan memang sudah diakuin oleh si GBP USD ini gitu. Jadi kalau untuk saat ini begitu dia ada kesempatan untuk turun lagi, dan bahkan kalau kita perhatikan ya, ini kan ada bullish engulfing. Nah, di sini ada bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini itu sebenarnya diambil sama dia di sini ya. Ini udah diambil, dan memang range pergerakan dari si GU ini ya, nggak cuma GU sih, baik itu gold ya dan juga euro USD itu masih cukup terbatas ya, bahkan cukup sempit pergerakannya untuk awal minggu ini, dikarenakan juga kalau kita perhatikan DXY sendiri masih di dalam range sideways-nya dia, yaitu di 104.22 sampai 103.36 ya. Jadi masih sideways, makanya pergerakan mereka sendiri pun masih cukup terbatas gitu. Kalau dia mau pergerakan lebih lanjut atau yang lebih signifikan, maka si DXY ini harus bisa break out dari salah satu kedua level ini ya, baik itu level resistennya ataupun supportnya dia. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk si GU sendiri ya, mungkin ada potensi buy nggak sih? Nah, kalau saya lihat di sini potensi buy itu masih ya, cuma nanti untuk lebih amannya ya, untuk lebih amannya kita akan kurang lebih pantau di zona ya, di zona sini. Jadi masih sama ya, kita manfaatin bullish engulfing yang di sini 24.079 ya, sampai kurang lebih di level harga 23.726 ya. Oke, di sini. Nah, berarti ini zonanya udah nggak pakai lagi dong. Nah, zonanya ini itu sebenarnya bisa dibilang bukan zona yang fresh lagi ya, cuma masih bisa dipakai gitu. Nah, makanya kalau kita lihat memang cukup complicated untuk zonanya, karena memang pergerakan dari range GU ini cukup sempit juga. Maka dari itu better kalau untuk si GU ini sendiri saya masih wait and see dulu, jadi belum ada pergerakan atau belum ada tindakan, dan nantinya saya akan coba ambil selling point ya, palingnya nanti di 24.044 sampai 24.070-an ya. Di sini selling point zone pertama saya. Kemudian kalau untuk kedua itu sell zone saya itu ada di 25.227 sampai 25.471.
Nah, artinya saya akan coba looking for buy ya, begitu dia bisa break nih dari level harga ya 24.044 sampai 24.70-an gitu, dengan target 25.227 sama 25.471. Kalau untuk buy zone yang ada di bawah sini memang belum ada konfirmasi buy zone cukup bagus ya kan, jadi memang better saya wait and see, dan kalau dikasih ke harga 23.465 sampai 23.71 maka kita baru ambil nih ya untuk area buy zone dia gitu. Kalau untuk yang di sini memang cukup riskan, bukan berarti nggak bisa, cuma memang butuh konfirmasi yang cukup ya. Kalau misalkan dia nggak punya konfirmasi cukup, better kita skip dulu untuk zona ini, karena memang ini bisa dikatakan red zone yang bisa sewaktu-waktu nih dia tembus, karena memang posisinya bisa aja si GU ini sendiri itu sideways ya kan. Jadi kalau pada saat dia sideways nantinya itu bahaya, kita bisa nyangkut di tengah-tengah harganya ini gitu. Soalnya dia belum konfirmasi lagi semenjak dia buat higher high yang di swing low yang di sini ya kan, tapi dia tidak membuat higher high yang baru gitu. Jadi ini masih jadi higher high yang pertama, maka better kita tunggu di terminal ya, terminal di 23.700 sampai 23.465, atau di terminal atas ini di 24.044 sampai 24.700-an. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk GBP USD, dan nantinya kalau untuk si DXY ini ya, DXY kan nanti ada news juga ya, neraca perdagangan. Itu kalian perhatikan, kalau newsnya bagus maka potensi untuk bisa break dari 104.22 dengan target 104.5 sampai 104.8 ya. Artinya kalau DXY naik berarti si GBP USD juga ada potensi untuk break dari zona ini gitu. Berarti kita bisa tunggu lagi di zona 22.700 sampai 23.069 ini ya gitu. Nah, tapi kalau newsnya itu kurang bagus untuk DXY, maka DXY belum bisa break di 104.22 ini, kemudian turun ya untuk retest kembali ke 103.36 ya sampai 103.63. Artinya si GBP USD ini ya, karena si DXY turun, dia potensi untuk naik kembali ke 227 sampai 25471 ya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.